Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswa Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Teori Ekonomi Mikro. Dosen pengampu Ibu Dr. Syahidah Rahma, SE, SY, MEI, dengan tema Pasar Duopolis. Selamat menyaksikan. Ayo. Dengarkanlah, anak kamulah satu-satunya di antara yang pernah singgah di relung. Apa sih itu pasar duopoli? Jadi, pasar duopoli ialah struktur pasar di mana hanya memiliki dua penjual atau dua produsen. Nah, karena memiliki dua penjual atau dua produsen, maka ketika suatu perusahaan menghasilkan suatu barang atau produk yang homogen atau yang sama, maka kebijakan dari perusahaan A seperti harga produk, kualitas produk, dan kuantitas produk sangat berpengaruh terhadap perusahaan B. Begitupun sebaliknya. Selain itu, pasar duopoli juga memiliki dua bentuk atau dua model. Yang pertama ada pure duopoli dan kedua ada diferensiasi duopoli. Pure duopoli adalah keadaan suatu perusahaan menghasilkan produk atau barang yang homogen atau yang sama yang disebut sebagai pure duopoli atau duopoli murni. Sedangkan diferensiasi duopoli adalah suatu peristiwa di mana perusahaan menghasilkan produk atau barang yang tidak homogen tapi bersifat substitusi. Substitusi ialah pengganti, artinya perusahaan ini memproduksi barang atau jasa yang berbeda dengan barang lain. Nah, adapun karakteristik pasar duopoli, yang pertama yaitu pasar memiliki dua produsen saja. Kedua produsen melayani banyak pembeli sehingga kekuatan tawar yang keduanya miliki sangatlah tinggi. Nah, yang kedua yaitu produsen mempunyai ketergantungan strategis yang sangat tinggi. Tindakan dan juga perilaku yang strategis akan berdampak sangat signifikan terhadap perusahaan lain. Yang ketiga, perilaku produktif tinggi. Kedua perusahaan bisa saja bekerja sama untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Yang keempat, ada tingkat persaingan berpotensi tinggi. Jika tidak bekerja sama, maka kedua perusahaan akan bersaing kuat untuk menarik pelanggan. Yang kelima, ada kekuatan monopoli yang signifikan. Karena hanya sedikit pesaing, maka kedua perusahaan punya pengaruh besar terhadap harga dan produk. Yang keenam, ada hambatan masuk tinggi. Perusahaan baru sulit untuk bersaing karena butuh modal yang besar, merek kuat, dan jaringan yang luas. Yang ketujuh, ada skala ekonomi yang signifikan. Karena pasar hanya dibagi dua, maka masing-masing perusahaan bisa memperoleh penjualan dan pendapatan yang tinggi. Sekarang kita masuk ke jenis pasar duopoli. Jenis yang pertama yaitu pasar duopoli korno. Model korno itu sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Antoine Carnot, seorang ahli matematika dari Prancis. Dalam model ini, persaingan antar perusahaan terjadi melalui jumlah produksi atau kuantitas barang yang dihasilkan, bukan melalui harga. Artinya, perusahaan menentukan jumlah produk yang akan dijual untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Dalam model korno ini, perusahaan menganggap jumlah produksi itu tidak berubah dan tidak ada kerjasama antar perusahaan. Saat pasar sudah seimbang, perusahaan tidak perlu mengubah produksi dan harga barang lagi karena dianggap tidak memberi keuntungan tambahan. Akibatnya, harga dan jumlah produksi besar menjadi lebih stabil. Ya, jadi, inti dari pasar duopoli korno itu sendiri ialah persaingan terjadi lewat jumlah produksi barang yang akan dijual ke pasar. Kemudian yang kedua ada pasar duopoli beta. Berbeda dari pasar duopoli korno yang fokus pada jumlah produksi, pasar duopoli beta fokus pada persaingan harga. Model beta ini sendiri dikembangkan oleh Joseph Beta. Dan dalam model ini, perusahaan saling menurunkan harga agar dipilih oleh konsumen karena dianggap produknya sama. Persaingan ini bisa menyebabkan
juga mendekati biaya produksi. Jadi, pasar duopoli Cornell bersaing lewat jumlah produksi, sedangkan pasar duopoli veteran bersaing lewat kapasitas. Nah, teman-teman, saya di sini akan menjelaskan contoh-contoh dari pasar duopoli. Contoh dari pasar duopoli itu ada banyak, teman-teman. Tapi saya di sini akan mengambil dan menjelaskan beberapa saja. Langsung saja kita masuk ke contoh yang pertama. Brand yang pertama itu datang dari Indomie, dari perusahaan Indofood. Dan brand yang kedua yaitu Mie Sedap dari perusahaan Wings Food. Nah, kedua brand ini sangat menonjol karena kedua ini sangat memegang pasar yang sangat besar. Yang pertama, brand Indomie. Dia memegang pangsa pasar sekitar 70-72%. Sementara brand Mie Sedap memegang 17-20% pangsa pasar. Nah, sementara brand-brand yang lain itu hanya memegang sekitar kurang dari 10% pangsa pasar. Strategi dari dua brand ini tentu saja berbeda, teman-teman. Brand Indomie, mereka lebih mementingkan merek dan loyalitas konsumen, serta pemasaran hingga ke pelosok desa. Sementara untuk pesaingnya, yaitu Mie Sedap, mereka lebih mengutamakan harga terjangkau dan juga lebih banyak varian rasa yang banyak diminati oleh pasar menengah ke bawah. Adapun kelebihan dari pasar duopoli, yang pertama, persaingan secara sehat. Dengan hanya dua pemain besar, perusahaan cenderung bersaing secara ketat yang mendorong peningkatan kualitas produk, layanan, dan inovasi. Yang kedua adalah efisiensi produksi. Karena perusahaan besar memiliki pangsa pasar yang signifikan, hal ini memungkinkan mereka bisa memproduksi barang atau jasa dengan biaya yang lebih rendah. Yang ketiga ada stabilitas pasar. Dengan sedikit pemain yang ada di pasar, maka persaingan harga biasanya tidak ekstrim, sehingga stabilitas harga biasanya akan mudah tercapai dibandingkan pasar yang lagi kompetitif. Nah, yang keempat, ada kemampuan investasi dalam inovasi. Duopoli memungkinkan perusahaan untuk memiliki margin keuntungan yang cukup untuk diinvestasikan dalam riset dan pengembangan. Adapun kekurangan dari pasar duopoli. Yang pertama, kecenderungan kolusi. Salah satu risiko dalam pasar duopoli adalah potensi kedua perusahaan untuk berkolusi atau bekerja sama dalam penetapan harga. Yang kedua, kurangnya pilihan untuk konsumen karena hanya ada dua perusahaan besar yang mendominasi pasar, sehingga pilihan produk atau layanan yang tersedia untuk konsumen itu terbatas. Yang ketiga ada ketergantungan pada dua pemain utama. Pasar yang hanya tergantung pada dua perusahaan biasanya akan lebih mudah terkena masalah seperti kegagalan atau kebangkrutan salah satu dari mereka. Yang keempat, ada hambatan masuk untuk perusahaan baru. Dengan adanya dua perusahaan yang dominan, maka pemain baru sulit untuk bersaing dan mendapatkan pangsa pasar yang signifikan. Nah, mungkin itu saja penjelasan materi dari kelompok kami. Kesimpulannya adalah pasar duopoli adalah pasar yang dikuasai oleh dua perusahaan besar, sementara perusahaan kecil hanya mendapatkan sedikit bagian pasar. Karena persaingannya ketat, kegiatan pasar ini diatur oleh hukum. Agar bisa bertahan, perusahaan harus mengelola keuangan dengan rapi dan tepat. Sekian video dari kelompok kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.